Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan berkati kami. Kami bersyukur Tuhan boleh menjaga, memelihara hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab 1 Samuel, pasal 17, ayat yang ke-45. Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah pasukan Israel yang kau hina." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini adalah optimisme rohani. Daud sudah pasti seorang yang optimis. Tidak peduli apapun situasinya, Daud selalu dapat melihat Tuhan berkarya di dalamnya. Orang yang pesimis berfokus pada masalah, terpusat perhatiannya untuk mencari penyebab mengapa sesuatu tidak dapat dilakukan. Orang optimis melihat persoalan yang sama, tetapi ia melihatnya dari sudut pandang kehadiran Tuhan. Daud hanyalah seorang pemuda ketika menghadapi Goliat, prajurit veteran yang membuat prajurit Israel, bahkan yang paling berani sekalipun, merasa terintimidasi dan ketakutan. Sambil mempersiapkan pertempuran, Daud melihat Goliat sebagai seorang raksasa. Daud mendengar ejekan sombong. Ia melihat senjata musuh, sebuah pedang, perisai, dan tombak. Daud tidak maju ke pertempuran tanpa persiapan. Ia mempersenjatai dirinya dengan 5 batu licin. Daud bersiap bagi Tuhan yang akan memberinya kemenangan dengan batu pertama yang ia lemparkan ke arah raksasa itu, atau dengan batu kelima. Ia siap menerima kemenangan Tuhan, entah dengan cara mudah atau dengan usaha yang sukar. Orang-orang optimis tidak mengabaikan kesukaran. Mereka sadar penuh akan hal itu. Tetapi pengenalan akan kehadiran Tuhan membuat mereka tidak putus asa atau menyerah. Tidak mungkin berada di hadapan Tuhan dan menjadi seorang yang pesimis. Catatan peristiwa tentang Daud dan Goliat dengan jelas menggambarkan sumber iman Kristen, bukan memakai ukuran, kekuatan, atau sumber daya kita, tetapi kuasa Tuhan Maha Besar. Jika fokus kita ada pada tantangan dan masalah, maka itu nampaknya begitu besar. Tetapi jika kita berfokus pada Tuhan, kita akan melihat situasi keadaan dalam perspektif yang benar dan yakin bahwa segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih ya Tuhan untuk optimisme yang ada di dalam diri kami, sehingga kami bisa ada sampai hari ini semua dalam kemurahan-Mu. Berkati jika ada orang-orang yang saat ini sedang pesimis dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan tolong kami untuk kami bisa menjadi orang-orang yang optimis bahwa Tuhan bisa memulihkan iman kami, Tuhan memulihkan ekonomi kami, baik dalam pekerjaan maupun dalam keluarga. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, Tuhan yang menolong dan menyertai juga untuk jemaat, terus bawa kami semakin dekat dan mengenal satu dengan yang lainnya, dan biarlah nama Tuhanlah yang dimuliakan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.